Halo keluarga keren dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di Bincang Relasi Rencana Keluarga Asik. Jadikan keluargamu tempat ternyaman untuk pulang. Dan tentunya bersama saya di sini Meta Tisdia, si penyuluh keren. Acara hari ini tentunya juga disiarkan melalui LPPL Radio Giri Suara Wonogiri 94 FM. Dan saya di sini dalam Bincang Relasi tentunya akan membahas seputar tema-tema yang asik seputar keluarga, supaya keluarga-keluarga di Indonesia ini punya rencana terbaik dan rumah atau keluarga itu menjadi tempat yang paling nyaman untuk berbagi dan juga untuk pulang ya, beristirahat yang paling nyaman dan untuk merecharge energi kembali beraktivitas seperti biasanya. Nah, dan di edisi kali ini saya akan mengajak keluarga keren semuanya untuk berbincang ya, membahas satu tema tentunya dengan narasumber. Dan senang sekali di sini hadir kembali, kita ketemu kembali ada teman-teman pegiat literasi digital dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, ada Kak Wina dan juga Kak Guntur. Halo, apa kabar Kak Wina? Halo Kak Meta, sehat Alhamdulillah. Kak Guntur? Apa kabar juga Meta? Oh iya, senang melihat Meta baik-baik saja. Oke. Sehat ya. Jiwa-jiwanya kita aman semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Baik, keluarga keren dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas satu tema itu yang mungkin kita tidak sadar ya, kita itu terjebak di dalamnya, yaitu seputar hoax. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi, karena di tengah era digital saat ini itu kita sering banget menerima informasi, bahkan dikatakan banjir informasi gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih mana ini informasi yang benar, mana informasi yang salah. Nah, sekarang ini kita akan bicara dan juga mau mengkampanyekan supaya kita menjadi keluarga anti hoax. Nah, seperti apa? Kita mau tanya-tanya dulu dengan Kak Wina dan juga Kak Guntur nih ya. Oke. Membahas permasalahan tentang hoax nih ya. Kita mungkin dimulai dulu dari gimana sih kondisi pengguna netizen lah di Indonesia ini, data-datanya seperti apa, mereka itu akses apa saja, itu data pengguna media sosial di Indonesia seperti apa nih Kak Wina ya? Iya, kalau ngomongin soal hoax memang kita tidak mungkin lepas dari fenomena penggunaan media sosial ya. Karena media sosial itu di situ kita bisa numpain apa aja boleh. Orang Indonesia itu mungkin ya bawaan, karena kan kita dikenal sebagai warga negara yang ramah kan gitu ya, keluargaan. Jadi yang namanya media sosial tuh orang Indonesia tuh sering banget punya akun, gak cuma satu. Karena merasa perlu untuk terhubung itu tadi, makanya ketika muncul Facebook, bikin Facebook. Oh, sebelum Facebook ada tuh apa tuh namanya ya dulu, sebelum Facebook. Ingat nggak Mas? MIRC. Itu buat chat ya. Ngobrol. Ya, ada chat juga, MCT ya. Friendster. Ada Friendster, oh iya. Friendster. Benar-benar. Friendster hilang, lalu Facebook, lalu muncul Instagram, lalu muncul Twitter. Semua ngikutin kan, orang Indonesia kebanyakan pada ngikutin. Dan memang kalau menurut data dari Portal di tahun 2023 itu pengguna media sosial Indonesia itu jumlahnya ada 167 juta. 167 juta. Ya, atau sekitar 79,5% dari total populasi. Baik. Di mana sebagian besar diantaranya itu berusia 18 tahun. Gitu. Jadi anak-anak muda lah gitu. Nah, di mana media sosial yang paling banyak diakses? Yang utamanya pasti audiovisual ya, mana lagi kalau bukan YouTube. Kemudian ada Facebook gitu. Ternyata orang tua juga masih aktif ya, karena kita tahu kan Facebook itu mediumnya orang-orang tua untuk saling terkoneksi. Dari YouTube, Facebook, lalu ada Instagram, Twitter, TikTok. Ya, TikTok sekarang growing. Gitu. Nah, kaitannya dengan hoax apa? Bahwa itu tadi, orang bebas mau ngapain aja di media sosial. Betul. Apalagi kalau di Indonesia kan kebebasan berekspresi, mengungkapkan opini, mengungkapkan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang ya, Kak Guntur ya. Iya. Itulah kenapa media sosial jadi sangat ramai dengan aliran itu tadi, ada opini,
ada sharing-sharing berita dari kanal apa, sharing link dari YouTube mungkin, dari IG, ada cross posting di situ. Nah, karena kebebasan itu tadi kalau Ameta tadi bilang banjir informasi, sebenarnya bukan banjir, yang terjadi adalah tsunami. Tsunami ya, lebih parah lagi nih tsunami. Tsunami informasi, utamanya ketika itu sangat parah ketika kita di masa pandemi. Ya, pandemi itu memang membawa banyak perubahan. Ya, ada tsunami informasi ketika masa pandemi itu. Utamanya waktu itu ekosistem informasi digital kita diwarnai dengan banyaknya hoax terkait kesehatan ya, itu ya, gitu. Jadi itu tadi, orang boleh ngapain aja, boleh berpendapat apa aja. Jadi kita bisa menemukan informasi palsu ada, informasi yang setengah benar ada, berita ada, banyak juga kan, karena kan media-media well established juga bikin akun kan, gitu. Berita manipulasi ada, segala bisa kita temui di media sosial. Oke, jadi memang dikatakan tadi 70 berapa persen Kak Wina tadi? 79,5. 79,5% itu masyarakat ya, berarti hampir semua nih di Indonesia itu menggunakan media sosial. Itu menyebabkan peredaran konten hoax itu merajalela gitu. Iya, dan jangan lupa juga kita pernah dinobatkan sebagai warga tercerewet di dunia nomor 5. Nomor 5. Itu temuan 2017. Utamanya di platform YouTube ya. Saking tercerewet, saking rajinnya nyuit. Oke. Iya. Tapi kadang orang-orang yang cuitannya itu banter banget gitu ya. Ketika ditemui di dunia nyata, mereka nggak secerewet itu. Ya, itu fenomena psikologi seperti itu. Oke, baik. Berikutnya, mungkin ada yang mungkin sekedar tahu dengar hoax itu sebenarnya hoax itu apa sih dan kenapa itu merugikan kita, Kak Guntur nih? Iya. Jadi hoax itu simpelnya kan informasi bohong. Informasi bohong. Ya, informasi bohong itu dasarnya ya. Jadi hoax itu tentu dibikin, difabrikasi bukan tanpa tujuan apapun, ya kan? Artinya memang ada orang yang dengan sengaja itu menyebarkan hoax. Jadi untuk kepuasannya aja atau gimana tuh? Ya, kalau ada yang iseng, ada yang untuk kepuasan, Jahil. ibaratnya jahil, memang julitin, ya kan, ingin seperti itu. Tapi melihat masifnya produksi hoax itu naga-naganya ada motif ekonomi, motif politik, bahkan juga motif ideologis. Tetapi saat ini yang kita rasakan sih kebanyakan yang motifnya ekonomi. Gitu. Jadi hoax itu berita bohong yang sengaja sedemikian rupa itu kan dibuat, dikemas sebagai seolah-olah sebagai kebenaran, sehingga yang menerima, yang membaca atau yang melihat hoax itu memandangnya sebagai kebenaran. Dan kan susahnya packagingnya oke banget gitu ya biasanya. Iya. Karena memang makin lama kan makin profesional. Iya betul. Mereka menganggap sebagai bagian dari profesi pekerjaan kan begitu. Yang produsen hoaxnya itu produktif banget ya. Iya, orang-orang kreatif kan itu kan memang ini sangat dalam tanda kutip itu kan berbahaya. Benar. Oke, baik. Dan kenapa itu ngerugiin kita banget nih? Ya karena kalau misalnya kita terima informasi, kita terbiasa salah menerima informasi, lalu kemudian ini dalam problem mungkin kita masuk ke sedikit ranah pengetahuan kan, itu mengacaukan kan. Mengacaukan ini dasar-dasar kebenaran objektif yang kita yakini. Jadi begini, bahwa kebenaran itu kan yang secara umum kita akui kan berdasarkan data dan fakta, bukan persepsi loh ya. Jadi kalau saya berpersepsi ini maka itu benar, belum tentu. Tapi itu didukung evidence base enggak, berdasarkan data atau fakta enggak. Nah, kalau hoax ini kan enggak. Bebas gitu. Ya maksudnya mungkin tidak serta-merta itu menghilangkan fakta atau data, tapi mungkin memelintir. Yang banyak kan itu. Oke, dikomporin ya. Dipelintir sedikit, misalnya katakanlah data itu harusnya mungkin ada 5 variabel begitu, tapi nanti mungkin ditambahin 1 lagi, dikurangin 1, sehingga orang ya kebenaran kan harusnya 100% kan begitu, tapi ya 98% kebenaran kan jadi berbahaya kan. Iya betul. Ibaratnya kalau nyanyi itu ada improvisasi gitu ya. Bisa dibilang begitu. Oke, bedanya kalau nyanyi itu kan seni.
Nah, ini yang dipermainkan fakta. Fakta Nah, ya. itu bahayanya di situ. Dan sekali lagi hoax itu informasi ya. Itu tidak pernah sebagai berita. Oh, Nah, jadi kalau orang bilang berita hoax itu itu salah dalam iya. rasa yang salah. Harusnya informasi palsu, fitnah, oke. ya kan? Karena kalau berita itu adalah produk jurnalistik, ya kan? Berita itu paling nanti akan paling tidak terdiri dari 5 komponen, misalnya ada kejelasan who, 5W1H. where, what, when, how, kan begitu. Kalau informasi palsu ya pasti ada hal yang ditutupi itu dari, sehingga memang itu tidak bisa bernilai berita. Nah, itu mungkin jadi satu pemahaman juga ya. Kadang orang-orang, oh itu berita hoax, bukan berita, salah. Itu Salah. namanya informasi. Informasi. Gitu. Atau kabar. Oke, terus gimana nih cara kita itu sebagai masyarakat awam mungkin ya mengenali bahwa itu informasi hoax loh, itu Kak Wina gimana nih Kak? Cara mengidentifikasi gitu. Yang pertama, kalau hoax itu biasanya dia menyerang titik emosi. Titik emosi. Ya, Baik. titik emosi yang pembaca atau penerimanya ya. Kalau kira-kira Anda habis membaca narasi atau nonton video atau nonton foto, Emosi. kok tiba-tiba muncul di sini, iki kok kurang ajar ya, atau gimana ya, muncul emosi kebencian misalnya, muncul emosi takut, khawatir, Panik itu juga sih. panik. Itu harus sudah mulai aware. Oke. Ini jangan-jangan informasi palsu, informasi yang difabrikasi gitu. Karena ya itu tadi, mempermainkan emosi. Kalau orang emosi, nalarnya nggak jalan kan biasanya. Itulah yang disasar oleh narasi hoax. Kemudian sumbernya tuh nggak jelas biasa. Sumber informasi tuh nggak jelas. Biasa dapat informasi sharing-sharingan di WA, nemu nggak itu dari siapanya? Gak ada ya. Gak ada kan? Jarang banget kan gitu. Informasi di grup. Biasanya nanti kalau ditanyain itu dari mana? Dari grup sebelah. Enak aja ngomong gitu, dari grup sebelah. Benar-benar terjamin gak kebenarannya. Ya. Terus itu sumbernya nggak jelas. Terus misal pun itu bentuknya ada pernyataan siapa gitu ya, itu pun nggak jelas. Pernyataan pejabat siapa gitu. Ini kerap ditemui ketika di masa pandemi kemarin, utamanya hoax kesehatan itu banyak banget bilang ahli apa dari Cina segala macam. Siapa kan nggak, iya, siapa dia gitu loh, apakah dia otoritatif untuk bicara, nggak ketahuan itunya, itu hampir pasti hoax itu ya. Saya jadi ingat menambahkan artinya, misalnya menampilkan seorang ahli vaksin, ya kan, ternyata setelah ditelusur itu kan itu pemain film dewasa. Iya, benar-benar ya. Benar ada ya. Jadi konyol. Itu jadi kayak gitu, benar. Itu menggabungkan antara foto dan narasi. Ya, beredar banyak sekali itu. Juga ya. Dia sosoknya cowok tinggi, gagah, ganteng, itu dipakein baju dokter putih gitu kan. Terus di bawahnya dia menurut ahli vaksin yang namanya ini. Oh, oke. Orang yang tidak punya wawasan pengetahuan tentang wajah ini akan percaya, oh ini ternyata ahli vaksin dari Amerika. Dan itu sukses mengelabui, menakuti. banget. Kan narasinya bilang vaksin yang dari darah babi, darah monyet lah, apalah, bisa menyebabkan keguguran misalnya kayak gitu kan, bisa menyebabkan kandungan kering. Nah, kalau sama teman-teman pemeriksa fakta ya udah cari aja tuh reverse image ya, gambarnya lah, muncullah hasilnya, ternyata dia adalah John Sims. Itu John Sims apa? John Sims. Jadi yang menarik sebetulnya, yang korban hoax itu bukan hanya katakanlah rata-rata mereka yang pendidikannya rendah, enggak. Yang pendidikan tinggi sampai mungkin S2, S3 juga termanipulasi begitu. Karena mainkan emosi itu tadi ya. Iya. Orang kan pasti punya batas emosi yang tersendiri gitu ya. Yang pertama menguras emosi, yang kedua menguras saldo. Dan ada ciri lain, yaitu kalau misalnya kaitannya dengan ideologi ataupun politik, itu nadanya menyudutkan pihak lain. Oke. Jadi ada yang memojokkan ya. Memojokkan. Bisa juga yang mendiskreditkan, berusaha menjatuhkan satu sosok atau personal gitu. Menggiring. Ya, membuat kita menilai siapa negatif misalnya kayak gitu. Narasinya akan seperti itu.
Iya. Jadi tadi ada apa ya, sumbernya tidak tahu, Tidak jelas. terus kemudian dia memainkan foto dikasih keterangan Ya, gitu. ada manipulasi kalau hoax itu. Oke. Terus saya pernah dengar ada istilah too good to be true. Terus satunya apa ya? Satunya dulu itu. Bad to be Nah, true. itu maksudnya apa nih Kak Guntur nih? Jadi karena tadi memang memanipulasi informasi yang memantik biar nanti emosi itu kan tidak hanya negatif dan positif. Selamat, Anda mendapat hadiah mobil. Ya, itu langsung di SMS kan, wah, kan tuku wah. Ya, tapi nanti tolong kirimkan dulu uang sejumlah sekian di di rekening tertentu kan. Akhirnya wah, tidak meriksa kebenaran, langsung aja kan dengan penuh sukacita begitu kan. Langsung ternyata Penipuan ya. kalau ya ini jadi terlalu baik, terlalu bagus menjadi kenyataan. Mana ada sih saat ini kita butuh uang, bekerja nyari uang. Ada orang tiba-tiba nawarin, ini tak kasih gratis 100 juta. Nah, Apalagi gini ya, kecuali Sultan. kita nggak punya rekening, katakanlah rekening bank tertentu. Loh, kita nggak punya tapi kita bisa dapat hadiah. Nah. Itu sudah konyol sekali. Nah, kalau too bad to be true, ya terlalu buruk untuk menjadi kenyataan. Itu ya misalnya kita takutin bertobatlah sekarang, misalnya besok itu tanggal 1 Januari misalnya akan terjadi kiamat kan begitu. Nah, jadi tapi orang-orang tahun 2000 ya ada ya. Kiamat di tahun 2000 itu 2020. 2020. Ada sampai dulu justru ada filmnya 2012 kalau nggak salah. Itu ada 12 kan itu. yang dibintangi Arnold Suasana Segar itu ya kan waktu itu kan. Nah, jadi tapi memang kebanyakan dari kita itu kan memang belum rasional begitu, sehingga ya begitu nanti udah kena begitu udah langsung, mungkin kalau yang kena negatif biasanya gelisah, kalau positif ya gembira, sampai akhirnya endingnya juga kecewa kan begitu. Nah, saya jadi ingat tuh dulu waktu zaman saya SD atau SMP ya, itu ada pesan yang disuruh sebarkan ke 7 temanmu, kalau tidak besok ibumu akan meninggal gitu kan. Itu langsung bikin aduh gimana nih kalau berhenti di kamu. Itu zaman kayak gitu ya. Itu menjadi bukti bahwa sebenarnya hoax itu sudah ada sejak lama. Sudah lama. Kan semakin menggurita ketika ya itu ada mediumnya. Mediumnya apa? Internet, media sosial. Sekarang jadi media sosial gitu. Ya. Kalau sekarang apa sih itunya, pakai yang mirip-mirip kayak gitu. Kayaknya love kamu harus love postingan ini kalau kamu sayang sama ibumu gitu. Oke, baiklah. Nah, terus gini, kan hoax itu sudah ada nih di sekitar kita, bahkan mungkin jadi teman di sekeliling kita gitu ya. Nah, kenapa hoax itu gampang banget nyebar? Terus dampaknya apa nih kalau sudah terlanjur? Misalnya kita jadi pelaku nih nggak sadar. Aduh, aku kemarin nge-share ini ternyata itu informasi yang salah tuh gitu. Gimana nih Kak Wina? Kenapa kok gampang nyebar? Terus dampaknya tuh apa aja? Hoax gampang nyebar karena Ya emang gampang ya caranya. literasi digital kita yang masih rendah. Baik, betul. Ya, literasi digital masih rendah, jadi kemampuan untuk itu tadi mengambil jeda ketika menerima informasi untuk kemudian menyaring, mengevaluasi, mempertimbangkan, menilai kualitas suatu informasi itu baik atau buruk, benar atau tidak, itu belum merata. Ya, literasi digital itu seperti itu. Kemudian belum meratanya pula, itu rendah ya, rendahnya literasi digital, lalu belum meratanya pula kemampuan berpikir kritis. Betul. Gitu. Kita kebanyakan pola berpikir kita umumnya masih yang model sensing ya, yaitu tadi perasaan. Jadi otomatis ketika intuitif, berpikir intuitif. Ya, intuitif. Jadi otomatis ya ketika mendapatkan informasi, misalnya informasi ini kok kayaknya misalnya saya ambil contoh hoax COVID ya. Informasi ini kayaknya perlu saya sebarkan agar saudara saya waspada, keluarga saya waspada misalnya. Saya masih punya saudara perempuan yang masih menantikan anak, jangan sampai dia kalau vaksin nanti rahimnya kering apa segala macam. Otomatis langsung saya share. Ya. Langsung saya share, misalnya kayak gitu. Ya, otomatis. Atau orang yang sudah kena FOMO, fear of missing out, ketinggalan. yang jadi pertama. Nah, jadi dapat apa-apa aja langsung otomatis.
tanpa mikir Itu itu. kekinian nih. Iya, itu isinya benar atau enggak. Dan yang ketiga itu tadi disebut di paling awal populernya media sosial. Itu kan platform media sosial itu nggak batasin kamu mau ngomong apa. Untungnya sekarang tuh sudah mulai, Ding. Sorry, daripada nanti saya salah sebut ya. Kayak Facebook sudah mulai kan dari tahun berapa ya itu. Dan kerjasama dengan Mavindo juga untuk dilakukan flagging. Flagging itu semacam penandaan bahwa konten ini Masuk ke bisa jadi Hoax. ya Iya. konten ini ada tandanya. Jadi kalau Anda menemukan itu jangan sampai nge-share lagi misalnya. tandanya gimana itu berarti? Ada kayak gambar benderanya Oh gitu. Iya. Oh, baik. di bawah postingan itu. Nanti kalau ngeklik itu, nah akan di direct ke web yang lain untuk mendapatkan keterangan. Kenapa informasi ini ada flag-nya. Oke. Dan Facebook kerjasama dengan tim Pemirsa Fakta Mavindo. YouTube juga sudah mulai ada. Kalau TikTok setahu saya yang terbaru itu mereka membatasi melarang postingan terkait politik, Mas. Kalau TikTok, ya. Oh gitu. Iya. Jadi dilarang ya. Ya, TikTok itu. Ya, tapi kan tetap ya kalau memang literasi digitalnya, daya berpikir kritisnya rendah, sementara di luar sana ada yang namanya industri hoax. Ya, itu tadi. Hoax itu diciptakan oleh orang jahat, disebarkan oleh yang orang bodoh. Jadi gimana dong? Dibuat oleh orang jahat, Disebarkan oleh orang bodoh. Jadi gimana dong? dan marilah orang baik, ayo kita bekerja keras. Dan tambahan lagi begini, jadi hoax itu penyebarannya itu segmented loh. Mereka tuh betul-betul menguasai ilmu manajemen pemasaran, marketingnya. Jadi ada hoax tertentu itu cocok untuk kategori katakanlah orang desa misalnya, atau orang kota, anak muda. Jadi kenapa segmented? Karena segmented berarti kan tahu keinginan toh, tahu preferensinya, keinginannya apa, sehingga orang kalau misalnya kita kayak anak muda atau kita lebih condong itu menerima berita yang kita suka, ya kan, bukan yang benar, ya kan. Lah mereka tahu betul bagaimana psikologi ini, psikologi market, psikologi massa kan gitu. Mereka paham betul. Banget ya. Iya. Ini cara penyebarannya juga bisa itu nggak mungkin ini. tepat sasaran. Iya. Ya, itu kan berarti memang marketingnya sudah dipertimbangkan benar-benar. Iya, betul ya. Mentitnya. Keren juga ya. Keren. Jadi mengidolakan caranya sih, bukan pengen ininya ya. Oke, nah ini kan Mavindo ini sebagai kelompok relawan yang concern banget ya masalah pencegahan. Pokoknya jangan sampai konten-konten hoax ini tersebar luas gitu ya. Nah ini apa aja yang udah dilakukan nih supaya ini bentuk concernnya nih seperti apa nih, Kak Wina? Ya, Mavindo sampai sekarang ya sejak awal berdirinya kan diinisiasi dari grup yang namanya Forum Anti Fitnah Hasud dan Hoax di Facebook, dan itu masih aktif grupnya sampai sekarang. Yang pertama tentu saja kita melakukan kerja pemeriksaan fakta atau fact checking. Jadi Mavindo itu punya satu tim khusus, tim pemeriksa fakta yang terdiri atas kalau nggak salah 6 atau 7 profesional. Profesional itu dalam arti memang dia bekerja dibayar untuk melakukan itu gitu. Dan juga beberapa relawan untuk melakukan periksa fakta. Nah, periksa fakta atas konten-konten yang dilaporkan kepada kami. Ya, kan banyak kanal bagaimana netizen bisa melaporkan temuan itu. Kemudian dari verifikasi itu kita mempublikasikannya ke kanal-kanal juga. Jadi kan perlu ya, kita nemu konten hoax nih, lalu kita lakukan debunk atau pembongkaran. Nah, hasil debunkingnya itu otomatis pelurusan informasinya dipublikasikan di kita punya kanal Turn Back Hoax ID. Itu kita punya. Itu kalau mau baca ya. Orang Indonesia kan malas baca. Di sana di sana itu informasi sekalian saya omongin kan gitu. Berarti biar nggak ngerasa keprank gitu. Masuk ke Turn Back Aduh ternyata narasinya panjang banget. Iya panjang banget. Tapi memang kayak gitu kan orang mau belajar itu. Oke, jadi untuk melatih supaya kita punya literasi digital yang harus mau baca. Tapi ya tetap kita mengakomodir kawan-kawan muda yang malas baca. Misalnya kita punya yang namanya IG. Di situ kita sifatnya model lebih infografis kan kalau IG. Nah, di situ lebih menarik supaya lebih ringkas. Tapi set fact-nya seperti ini, fakta menyedihkan. Meskipun kita sudah mati-matian bekerja untuk mendebunk hoax dari beberapa komunitas maupun organisasi, ya katakanlah mungkin hoaxnya itu misalnya 10.000. Paling berapa sih kita bisa mendebunk?
mungkin 100 atau 500. Nah, jadi memang kalau cara-cara kuratif itu memang sebagai shock terapi, tetapi kan memang untuk strategi jangka panjang memang nggak efektif. Tapi memang harus ada pakai cara yang lain. Itu Kak Wina bisa menerangkan nantinya. Mungkin untuk kapan-kapan itu. Ya, disinggung sekalian. Ya kan tadi kita baru sampai ke pemeriksa fakta ya. Kemudian kita juga melakukan pelatihan kan gitu. Ada yang namanya kelas kebal hoax, kelas periksa fakta, ada kelas cek fakta muda itu untuk mahasiswa, ada juga untuk guru. Lalu tentu kita juga kerjasama dengan para pemangku kepentingan ya. Kalau terkait yang dekat ini mungkin dengan KPU dan Bawaslu, kita kerjasama erat untuk bagaimana agar pemilu mendatang ini tidak terlalu dikotori oleh konten-konten hoax. Nah, untuk yang edukasi tadi seperti sempat disinggung Kak Guntur, kita memberi edukasi itu ada yang pemeriksa fakta, tapi juga yang terbaru kita memberikan edukasi terkait pre-banking. Pre-banking ya. Pre-banking itu sifatnya pencegahan ya. Jadi kalau debunking itu hoaxnya sudah terjadi, seperti kalau kebakaran ya kita memadamkan api. Ada aksinya di situ. Kalau pre-banking itu sebelum hoaxnya terjadi, kita sudah melakukan antisipasi. Misal ilustrasinya, kalau kebakaran kan ya udah ya, kebakaran di situ kita madamin. Nah kalau sebelum terjadi kebakaran yang kita lakukan apa? Kita mencoba meneliti titik-titik mana sih yang berpotensi menimbulkan kebakaran, misalnya lahan-lahan yang kering, misalnya kalau di instalasi rumah, instalasi yang nggak aman, instalasi listrik rumah yang bisa berpotensi menimbulkan korsleting mungkin. Nah itu yang kalau di pre-banking itu seperti itu. Jadi ibaratnya kayak kita memvaksinasi masyarakat dengan narasi anti hoax. Itu istilah persiapan ya supaya jadi nanti kalau nemuin konten, aku sudah tahu, aku udah pernah belajar ini kayak gitu. Oke. Ya. Nah kalau selain Mavindo nih, ada lagi nggak sih komunitas-komunitas yang konsen juga terhadap penanggulangan hoax di Indonesia? Dalam pengamatan kami banyak ya sebenarnya, cuman mungkin skalanya ya itu tadi masing-masing ya. Kalau di lokal sebenarnya kalau kayak kabupaten itu ada kayak relawan TIK gitu, terus kayak di Karanganyar juga saya jumpai, bahkan kemarin saya minta ayo bikin Mavindo aja sekalian itu kawan-kawan dari relawan anti hoax Karanganyar, namanya Rahla atau Rahsa ya, Rahka, singkatannya Rahka. Kemudian kalau yang menjadi partner Mavindo di level nasional itu ada komunitas Indonesian Hoaxers, kemudian ada Indonesian Hoax Buster, terus satu lagi ada yang namanya Sekoci. Baik. Jadi sebenarnya kita perlu banyak relawan-relawan ya, karena kita harus memerangi banyaknya konten hoax, ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan mungkin ya. Kalau cuma Mavindo aja, kemudian dengan komunitas lain itu kayaknya masih kurang nih. Masuk angin nanti Mavindo. Betul, keluarga boleh gitu. Kutip data sedikit ya. Jadi temuan konten hoax itu kalau yang temuannya Mavindo aja ya, itu selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jadi misalnya ini contohnya di 2018 ada 997, di 2019 ada 1221, di 2020 ada 2298, jadi naik 2 kali lipat ya. Kemudian di 2021 ada 1888, sementara di 2022 ada 1698. Jadi ya itu, kalau ada, saya dulu dengar ahli mana yang ngomong hoax itu hampir mirip kayak debu di udara kita ini. Udara kita tuh kan kandungannya nggak cuma O2 ya, ada juga debu. Tapi gimana caranya kita tidak terpengaruh oleh debu itu? Meminimalisir gitu ya. Nah, kan kita harus punya kekebalan. Betul. Biar nggak pilek, biar nggak flu atau gimana lah, biar nggak bersin-bersin. Itu ibaratnya ya. Oke, luar biasa. Jadi memang ayo keluarga-keluarga keren, jangan malas baca ya. Jadi memang harus meningkatkan dari diri kita sendiri. Kita bisa mengeliminasi sendiri lah, menseleksi sendiri gitu. Terus jangan malas baca, jangan langsung asal ikutan jadi penyebarnya gitu ya. Jadi malah bantu Mavindo juga yuk bersama-sama gitu untuk memerangi konten-konten hoax yang menyebar luas gitu, kayak kata Kak Wina tadi, tsunami ya. Tsunami hoax gitu di Indonesia.
Baik, berikutnya nanti kita akan bahas gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi keluarga anti hoax. Caranya gimana? Tetap stay tune juga, lanjut kita di part yang berikutnya ya. Tetap di Bincang Relasi Rencana Keluarga Asik, jadikan keluargamu tempat ternyaman untuk pulang.